Mohon maaf, mic-nya belum terekam tadi. Pasti sudah memencet tombol live tapi lupa memencet tombol rekam. Terima kasih, mohon maaf terlambat. Apa nanti kita bahas lagi di belakang nanti ya. Ini AX 3E ya. Kemudian kalau diturunkan lagi ya, lanjutannya ya, AX 2E2 ini. Ya kan berarti ada satu PI yang kita hilangkan lagi. Tadi kan yang atas sudah ini, ya kan? Sudah ada ini. Yang ada ini. Nah, yang belakang kita hilangkan. Jadi karena PEB-nya ada 2, maka gaya tolaknya akan semakin besar. Sudutnya nanti akan semakin mengecil. Bentuk yang namanya bentuk molekulnya itu bisa kita katakan bengkok. Kalau V itu datar, ya kan? Kalau bengkok ini dia menempati ruang 3 di kunci karena ada PEB-nya. Kalau datar ini PEB ini PEB-nya 1, kalau bengkok itu PEB-nya ada 2. Contohnya apa? Molekul H. Tadi contohnya bisa kalian cari lagi. Ini domain 4. Domain 2 ada 1 bentuk molekul, domain 3 ada 2, domain 4 ada 3 bentuk molekul. Sekarang domain 5. Kalau domainnya ada 5, dimulai dari AX5. Nah ini. Domain 5 itu bentuk molekulnya nanti seperti ini. AX ya ini lurus, ya kan? Lurus. Kemudian di tengahnya itu nanti ada bentuknya segitiga seperti ini. Nah, ini AX5. Sudut antara atas sama tengah ini, yang tengah ini sudutnya adalah 90 derajat, ya kan? Terus sudut antara atom X, AX yang ada di tengah ini, ya kan? Itu sudutnya adalah 120 derajat. Bentuknya nanti adalah, nama bentuknya adalah trigonal piramida. Itu anggap kamu punya piramid itu lalu kalian tumpuk ya. Kemudian kayak gini kali. Ini kan X yang inilah. Nah, ini kan kalau kalian buat itu nanti bentuknya jadi mirip kayak piramida. Ya. Ini piramida atas, yang kemudian yang ini yang bawah. Ini trigonal di piramida. Nanti untuk bentuk molekul nanti saya gambarkan di Avogadro ya. Nah, ini kalau kita turunkan itu menjadi AX4E. Nah, yang kita hilangkan itu adalah atom yang ada di tengah. Kenapa atom yang ada di tengah? Itu karena sudut ikatannya yang paling besar. Maka itu yang kita hilangkan terlebih dahulu. Jadi misalnya kayak gini. X. Nah, yang tengah kita hilangkan 1. Misalnya yang ada di kiri ini kita hilangkan. Di PEB kan. X. Bentuknya itu menjadi yang namanya bentuk jungkat. Nah, ini kan kalau kalian gambar ulang. Ini X ya. Ini X. Nya menjauhi kita. Nah, bentuknya seperti jungkat. Di sini ada P. Nah, ini adalah AX4E. Ya kan? Kalau diturunkan lagi, itu akan menjadi AX3E2.
Sama yang kita hilangkan adalah yang ada di tengah lagi. Yang saya ini A, X, X ya. Yang kita hilangkan itu yang ada di sebelah kanan. Ini kan ada PI tadi 2 ini. Nah ini kita hilangkan. Jadi PB. Nah ini akan menjadi yang namanya tuh T. Ini kita ada PB itu. Ini kalau diturunkan jadi AX2 E3. Berarti yang tengah akan hilang semua. Jadi PB. Bentuknya lurus, jadi bentuknya menjadi linear. Linearnya bukan garis mendatar kayak yang di AX2 ini ya, tapi linearnya itu diselimuti oleh 3 PEB yang ada di tengah. Jadi bentuknya masih menempati ruang 3 dimensi. Planar, ya enggak mendatar. Nah, itu adalah domain 5, sudah selesai. Domain 5 ada 4, domain 4 ada 3. Sekarang yang selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah domain 6. Domain 6 dengan namanya adalah AX6. Ini AX6. A atas bawah lagi X. Nah, ini kan. Nah, berarti yang tengahnya ada 4. Ini mendekati kita. Mendekati kita X. Ya. Ini menjauhi kita. X ini menjauhi kita. X. Nah, berarti yang di tengah ini nanti akan membentuk bidang segi 4 ini, ya kan? Dengan sudut berapa berarti? Sudutnya adalah 90 derajat. Yang atas dengan yang tengah ini juga akan memiliki sudut 90 derajat. Semuanya akan memiliki sudut 90 derajat. Nah, bentuk molekulnya itu disebut sebagai oktahedral ya. Kalau oktahedral ini kalian olah-alik itu sudutnya semuanya sama, yaitu adalah 90 derajat. Bentuk molekulnya itu kayak piramida segi 4 ditumpuk. Kalau AX5 itu piramida segi 3 ditumpuk, kalau AX6 itu piramida segi 4 yang kalian tumpuk. Balik. Tapi namanya bukan tetragonal bipiramida ya, tapi namanya adalah oktahedral ya. Karena memiliki 8 sisi. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oktahedral. Nah, kalau di AX5, domain 5 itu kita hilangkan dari tengah, ya kan? Karena sudut yang paling besar itu ada yang di tengah. Tapi kalau di domain 6 ini, kalau kita hilangkan itu dari manapun sama, karena bentuknya itu simetris, ya kan? Sudutnya semuanya sama 90 derajat. Kita hilangkan satu menjadi AX5E. Ini. Ya kan? AX5E ini mudahnya kita hilangkan yang ada di bawah saja. Ya kan? Ini A, X, yang bawah menjadi PB. Nah, ini. Sama X menjauhi kita, X menjauhi kita, X. Nah, bentuknya akan menjadi apa berarti ini? Ya kan? Nah, ini kan bentuknya AX5E itu akan menjadi piramida segi 4. Nah, ini kalau PEB-nya jadi PEB, satunya menjadi PEB, dia akan berubah menjadi piramida segi 4. Seperti itu. Kemudian satu lagi, dia diturunkan satu lagi, jadi AX4E2. Mudahnya sama, yang atas sama yang bawah kita hilangkan. Jadi B ini
X. X. Nah, bentuknya nanti karena bagian atasnya kita hilangkan, bentuknya tinggal menjadi segi 4 ya, atau segi 4 lah. Sudah cukup sampai ini aja ya kan. AX4 2, kalau AX3 3 itu ada tapi kayaknya jarang ditanyakan ya. Molekilnya juga ngowahinya jadi banyak. Ini AX4 2, sama satu lagi adalah AX2 4. AX2 4 itu berarti karena PEB-nya ini ada 4, maka yang kita hilangkan itu yang ada di tengah saja. Karena kita kan ada 4 ya kan. Jadi bentuk molekulnya menjadi Nah, ini domain 6. Jadi ketika kalian memahami bentuk molekul, itu kalian pahamnya adalah domainnya dulu. Dari domain 2, 3, 4, 5, 6. Dari domain itu kalian mencoba menggambar adalah dengan menurunkannya, ya kan? Domain 3 kalian hilangkan 1, PE1 menjadi PEB berarti AX2, ya kan? Itu nanti tinggal di owahi bentuknya. Ya itu mesti mirip karena namanya sesuai turunannya. Domain itu apa sih? Jadi saya bilang domain ya kan. Nah, domain itu bisa kalian lihat dari jumlah ikatannya ini kan. Domain 3, kalau X3E itu kan berarti PEI-nya ada ya kan. Tapi kalau X2E3 ini kalau kalian hitung X-nya 2, E-nya 1, berarti PEI-nya domain ikatannya 2, PEB-nya ada 1, totalnya tetap ada di. Nah, itu pula dengan domain 4, 5, dan 6. Kalau totalnya itu 4, berarti domain 4. Kalau totalnya 5, berarti domain 5. Totalnya 5. Ini totalnya ada itu. Untuk molekul. Bentuk molekul dengan cara VSE PR atau domain elektron. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin kalau kalian sudah pernah mengerjakan soal, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Monggo. Atau kalau ada yang ingin diulang, silahkan bilang aja, Pak, diulang bagian ini seperti itu. Ya, nggak Bapak. Permisi, Pak. Ya, monggo, silahkan. Saya Raffi Hasan dari kelas 10 MIPA 7. Ya, gimana Mas Raffi? Saya mau tanya, kalau misal molekulnya itu SF3, menggunakan rumusnya Bapak yang elektron valensi dikurangi jumlah PEI dibagi 2. Kan elektron valensinya S kan 6. Dikurangi PEI kan 3. Jadi ini ada. Tadi 6 dikurangi 3 kan 3, Pak. 3 dibagi 2 itu 1,5. Nah, itu jumlah PEB-nya itu 1 atau 2, Pak, kalau 1,5. Nah, BSF3. Pertama kita lihat dulu. Apa berarti 6 dikurangi 3 ya. Bagi 2. Seperti ini ya. Sama dengan berapa ini? Nah, kayak gini, kalau ada setengah seperti ini, itu artinya ada satu elektron yang tidak berpasangan, kan?
adanya satu elektron tidak berpasangan ini bisa jadi untuk molekul ini tidak ada atau tidak stabil, ya kan, karena SF3 ya itu setahu saya itu enggak ada. Sembari kita cari kan, namanya adalah modal. F3 sulfur trifluoride. Nah, karena dia itu ada satu elektron tidak berpasangan, dia nanti menjadi yang namanya ya. Kalau kita gambar strukturnya pun itu dia tidak akan mematuhi kaidah oktet karena apa namanya, ada satu elektron yang tidak berpasangan karena gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Nah ini ada satu elektron tidak berpasangan, dia akan menjadi radikal. Nah, untuk menentukan bentuk molekulnya yang kita hitung adalah yang lengkap. Nah, berarti PEB-nya ada satu. Berarti nanti bentuk molekulnya akan menjadi AX3E. Ring AX3E. Berarti apa namanya? Trigonal piramida. Ya, itu adalah SF3 ya. Karena dia ada satu elektron tidak berpasangan, dia menjadi radikal. Nah, radikal itu adalah senyawa yang tidak stabil dan berbahaya. Itu Mas, siapa tadi Mas? Rafif ya. Jadi kalau kamu hitung, itu yang kalian hitung adalah sesuai namanya PEB itu berarti harus berpasangan. Kalau 1,5 ini yang kalian anggap PEB ya, satu ini berarti PEB-nya itu ada satu. Itu kalau berdasarkan hitungan ya, seperti itu. Nah, begitu Mas Rafif. Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya, sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain bisa ditanyakan, silahkan. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan, misal untuk senyawa ion atau senyawa yang lain. Untuk bentuk molekul itu dia tidak harus mematuhi aturan oktet ya, karena kalau kalian lihat domain itu mulai domain 5 sama 6 itu dia jelas sudah tidak mematuhi kaidah oktet. Karena apa? Karena jumlah elektron yang ada di atom pusat itu pasti lebih dari 8. Soalnya X5 ini kan PI. PI-nya itu pasti ada, PEI-nya itu berarti ada 5. Namanya PEI kan pasangan elektron. Berarti 5 kali 2. Di tengah nanti sudah ada 10. Kalau sudah 10 berarti dia tidak mematuhi kaidah oktet. Begitu pula dengan domain 6, AX6, ya kan? PEI-nya ada 6, maka jumlah elektron yang ada di tengah nanti ada 12. Itu. Oke, silakan bentuk molekul yang mau ditanyakan lebih dahulu. Oke, nah ini
saya perlihatkan untuk molekulnya. Ya, kita mulai dari yang namanya AX4 terlebih dahulu ya. Kalian sudah melihat layar kosong ya, kayak gini. AX4 itu bentuknya seperti ini. Untuk molekul tetrahedral itu seperti ini, ya kan? Duduknya itu adalah 109,5. Ini kalau diputar-putar itu bentuknya akan sama, ya kan? Itu disebut dengan yang namanya simetris, ya kan? Dia diputar-putar sama seperti ini, ya kan? Itu disebut dengan bentuk molekul yang simetris. Ini CH4, ya kan? Misal CH4. Nah, misal AX3E, ya kan? Contohnya adalah di NH3. Nah, seperti ini. Ini NH3. Sedang tidak beres komputernya. Nah, ini NH3 itu bentuknya seperti ini. Biar aja lah ya. Karbon lagi. Nah, ini NH3 seperti ini. Nah, ini bentuk molekulnya seperti ini. Ya kan, ini kalau diputar-putar kan jadi nggak simetris lagi. Karena atasnya itu ada PEB-nya ini. Ada PEB di sini. Nih. Nah, di atas ini ada PEB-nya. Maka dari itu dia menjadi molekul yang tidak, untuk molekul yang tidak simetris. Ini NH3. Ini kayaknya PEB-nya nggak bisa dibuat. Ini NH3 ya. Tuh. Nah, sekarang kalau diturunkan lagi menjadi salah di J ya. AX2E2 ya. H2O. Nah, ini. Ya, ya. 2E2 bisa ternyata. Ini fokus di NH3 aja. Ini kita buat ini H2O itu bentuknya kayak gini. Nah, di atas ini sebenarnya ada dua PEB, tapi PEB-nya nggak bisa kita lihatkan. Kita perlihatkan. Nah, ini. Nah, di sini. Ini NH3, ini H2O. Kan ini H2O. Ini kan mirip sebenarnya. Ini tuh ada dua PEB. Nah, ini. Nah, yang sementara yang tadi awal ini kita punya bentar. Nah, ini adalah ini. Karena bayangannya kan kayak gini. Ini kan CH4, ya kan? Ini anggaplah AX, nah, kayak gini. AX4, ya kan? AX4 itu ketika kita hilangkan satu, ya pakai apa ya? Nah, ini kan dia berubah menjadi AX 3E, ya kan? Dia berubah menjadi AX 3E, ya kan? Kita hilangkan satu lagi. Nah,
dia akan menjadi AX2E2. Nah, seperti ini bentuknya jadinya. Ya kan? Mula-mula 4, ya kan? Kemudian hilang 1, AX3E, kemudian hilang 1 lagi menjadi AX2E2. Nah, itu adalah kalian dalam memahami yang namanya bentuk molekul. Sekarang kalau domain 5 gimana? Domain 5 itu kalau pakai Avogadro bisa pakai molekul. Nah, ini PCl5 bentuknya kayak gini ya. Nah, ya kan? Ini PCl5. 1 2 3. Oh, ini bukan PCl5. Ah. PCl5 itu berarti ini kok lagi. Cl, Cl, L, E. Hmm. Ini kita buat. Ini. Nah, ini PCl5 itu kayak gini. Nah, kita lihat. Nah, ini PCl5, ya kan? Ini PCl5. Nah, sudut antara atas sama tengah ini itu sudutnya adalah 120 derajat, ya kan? 120 derajat. Yang bawah juga. Tapi yang tengah itu sudutnya, yang atas sama tengah ini sudutnya 90 derajat. Tapi kalau yang di tengah ini sudutnya adalah 120 derajat. Ya, lihat kayak gini. Ya, kayak gini. Ini kalau hilang 1 menjadi AX4E itu berubah menjadi jungkit, ya kan? Jungkit itu contohnya adalah di SF4. Nah, ini nggak bisa apa namanya copy. Kan kalau mau latihan buat bentuk molekul pakai namanya mol view, itu pakai pakai web ya, pakai web bisa kalian pakai namanya mol view. Itu kalian nggak perlu install apapun, ya. Nggak perlu install apapun. Sekarang coba kita buat AX4E, itu contohnya adalah SF. Kita coba lihat. Nah, ini bentuknya jadi mirip kayak jungkat. Itu mirip tetrahedral. Ini kayak kurang pas ya. Kalian laporan ya, yang laporan itu yang bukanya pakai streaming aja. Kalau di sini kayaknya nggak bisa dihapus. Coba kita tuh. Nggak mirip jungkat tapi eh bahasanya itu jungkit ini kayak gini lah. Coba kita buat di Avogadro aja. PCl C5 ya. Nggak bisa lurus ya saya. Tidak nggak apa-apa lah ya. Ya, bentar. Kita tarik lagi. Jadi pokoknya gitu. Ini karena apa namanya harus dioptimasi dan itu kayaknya butuh waktu lama. Nah, ya pokoknya
AX4E itu bentuknya adalah jungkit. Contohnya adalah SF4, tapi di sini bentuknya malah mirip dengan tetrahedral ya. Tapi sebenarnya di sini ada PEB 1, itu SF4, AX4E. Nah, sekarang kalau kita buat lagi AX berapa tadi? Kalau di PPT itu AX4E udah, AX3E2. AX3E2 ini SF4 tadi yang buat yang benar ya. AX3E2 contohnya apa, Cak? AX3E2. Contohnya apa ini? CLF3. Oke. Coba buat CLF. Kita buat apakah bentuknya benar seperti T? Nah, benar ya, ternyata bentuknya benar seperti T. Nah, ini CLF3. Jadi di sini ada 2 PB harusnya, cuma tidak terlihat. Nah, ini CLF3. Chlorine trifluoride. Nah, ini ada tuh CLF3. Sekarang kalau AX3E2, contohnya kita ada kalau di PPT itu AX2E3, I3 main. Nah, ini kayaknya susah, I3 main. Nah, itu ya contohnya ya. Nah, sekarang adalah apa namanya? Domain 6. Domain 6 itu AX6 contohnya adalah SF6. Oke, saya hapus S nya ada gambar balik. Nanti dia otomatis membuat sendiri yang bagus. Nah, ini. Nah, ini SF6. Nah, ini kan sudutnya semuanya adalah 90 derajat. Jadi kalau kamu mau putar ke atas, ke kanan, ke kiri itu semuanya sama, ya kan? Itulah yang disebut dengan bentuk molekul oktahedral. Nah, ini sulfur trifluoride SF6. Ini kalau nanti hilang satu yang bawah, kan bentuknya akan menjadi piramida segi 4. Kalau atas sama bawahnya hilang, dia akan menjadi segi 4 dan segi 4 datar itu contohnya adalah buat salah. Molview.com. Alamatnya itu molview.com. Apa ini? Sepertinya ribet ya. Nah, contohnya adalah ini XE. Nah, ini XEF4. Nah, itu bentuknya adalah segi 4 datar karena atas bawahnya ini ada kayak gini. Kayaknya gini kan. Nah, ini atas bawahnya kita hilangkan. P menjadi P. Dia akan menjadi segi 4 datar. Oke, itu mungkin yang dari bentuk molekul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Mau tanya? Enggak paling. Yang lain kayaknya pakai apa namanya? Ini. Oke, terima kasih. Silakan yang ingin ditanyakan. Yang mau nyoba juga nanti kalian bisa nyoba sendiri di rumah ya, emang di rumah ya. Di HP bisa pakai molview.org ya, kayak ini. molview.org.
Oke, saya kirim linknya di grup. Nanti kalian bisa nyoba untuk mempelajari bentuk molekul kan. Biasanya kalau di sekolah itu saya menugasi kalian untuk membuat bentuk molekul dari yang namanya styrofoam yang bulat-bulat, styrofoam yang bentuknya bola itu. Atau dari itu kalian nanti bisa belajar. Kalau memegang langsung kan lebih enak ya. Jadi kalau nanti dihilangkan jadi PEB itu nya jadi berubah kayak gimana. Nah, itu jadi kalian bisa lebih paham. Kalau ini kalian harus membuatnya itu berdasarkan sesuai senyawa yang aslinya apa. Misal kalau AX4E2 contohnya XEF4. Jadi kalian buat XEF4 terus kalian run jalankan di sini. Nanti akan membuat bentuk molekulnya. Ini. Adakah yang mau ditanyakan lebih dahulu? Silahkan. Bentuk molekul menggunakan teori VSEPR. Ya kan? Ada satu lagi yang menggunakan teori hibridisasi, tapi itu kita save aja. Nanti sekalian kita membahas yang namanya gaya antar molekul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gak usah malu-malu, ditanyakan aja. Ya, silakan. Itu yang pakai rumus Pak Afid itu tadi yang nyari PEB kan. Itu Ya. kalau sebenarnya khusus untuk yang di golongan sampah kayak misalnya contohnya O sama S gitu, itu dia P-nya tuh dikali 2 Pak. Di mana itu? Misalnya kan kayak SO2. SO2 SO2 aja coba ya, saya coba. Contohnya apa? SO2 ya. SO2 ini ya. SO2 ini bentuknya adalah bentuknya. Di PEB-nya kita hitung 6 kurangi 2 ya. Bagi 2. Berarti ada berapa? 2 seperti ini. Kalau kita Dikali 2, Pak. Jadi 6 dikurang 2 kali 2 jadi 6 dikurang 4. Jadi nanti PEB-nya 1. Oke, kita coba buat struktur Lewisnya terlebih dahulu kan. Apakah perhitungan ini sesuai dengan struktur Lewisnya nanti atau enggak? Yang penting itu sebenarnya SO2 gini. Kan O butuh 2 kan. Nih. 8. Oh, yang ini juga butuh 2. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi ke sini aja. Nanti bentuknya adalah katan kok. Oh ya, ternyata bentuknya kayak gini. Ya, PEB-nya ternyata cuma 1. Nah, oke, dari sini rumus tadi bisa kita revisi. Makanya kok kayak ada yang kurang tepat gitu di sini ya. SO42W ini kayaknya ini salah ini. Nah, ini revisi rumus ya. Harusnya kalau kita menghitung PEB itu benar tadi yang dibilang Mas Ayu tadi ya. PEB adalah elektron valensi dari pusat atau pusat dikurangi banyak ikatan dikali, nah ini harus saja dikali dia itu kurang berapa elektron
baru dibagi dengan 2. Maksudnya bagaimana? SO2 ini kan ya, S itu EV-nya adalah elektron valensinya 6. EV elektron 6. O elektron valensi dari O juga 6. Ya kan? Dari 6 ini berarti dia butuh berapa? Butuh 2 elektron kayak gini ya kan? Sehingga nanti menuliskannya adalah 6 dikurangi dia mengikat berapa? O mengikat 2. Ya kan? Nah, O ini kurang berapa elektron? Butuh 2 elektron. Baru dibagi dengan, ya benar ya, 6 kurangi 4 dibagi 2. Berarti PV-nya adalah 1. Oke, terima kasih Mas Ayu. Nah, di sini juga nanti revisi ya, di SO42 main itu mencari PEB itu adalah elektron valensi dari atom pusat dikurangi banyak ikatan, ya kan, dikali ikatannya itu kurang berapa elektron dikurangi muatan baru dibagi dengan 2. Nah, S itu elektron valensinya 6. Dia mengikat berapa? Mengikat 4 O. Nah, ya kan? Mengikat 4 O. O itu kurang berapa elektron? Kurang 2 elektron. Kurangi muatannya adalah 2. Nah, ini baru benar. Ya, benar. Ini 6 kurangi 8 tambah 2 dibagi 2. PEB-nya 0. Nah, XO42 min itu benar AX4 ya, tetra. Oke, terima kasih Mas Ayu. Kayaknya kemarin saya sudah menulis di uretereta, cuma belum saya revisi yang di rumus ini ya. Bahwa benar banyak ya. Itu sebenarnya yang di 2 itu cuma khusus untuk yang di golongan 6 itu ya. Kalau misalnya kayak yang lainnya itu tetap rumusnya tetap gitu. Tetap. Enggak. Sebenarnya bisa dipakai buat yang lain juga. Misal tadi ya, ini sebenarnya ya untuk golongan 6 lebih tepat karena dia kan butuh 2 elektron. Tapi kalau kita menghitung di CH4 itu juga sama caranya. Elektron valensi dari C itu kan 4. Elektron valensi dari H itu kan 1. Agar menjadi duplet berarti dia butuh 1 elektron kan. Berarti ini kalau kita pakai rumus ini, PEB sama dengan 4 dikurangi, dia mengikat 4 atau 4. Nah, butuh berapa? Butuh 1. Nah, bagi 2. Sama caranya. Cuma karena golongan 1, golongan 7 itu butuhnya itu cuma 1 elektron, makanya ini nggak dimasukkan. Butuhnya berapa itu nggak dimasukkan. Tapi memang kalau golongan 6 itu karena dia butuh 2 elektron, makanya ditulis ya. Begitu Mas Ayu, terima kasih. Ya, kemarin saya lupa memasukkan ini. Kalau mengikat yang lain juga sama, dia butuh berapa elektron dikalikan. Nah, ini nanti, nah ini bisa direvisi. Oke, terima kasih. Yang lain, mungkin ada yang salah juga saya dalam menjelaskan, bisa ditanyakan. Kan? Angga, silakan kalau mau tanya, Angga tanya ya. Yang lain? Ini lihat orang Silakan bentuk molekul. Ada satu cara lagi ya, kita masih pakai rumus domain elektron atau VSEPR yang hibridisasi belum saya. Nah, tapi kalau kalian sudah ada yang paham malah lebih bagus. Nah, sekarang
contoh ya, bagaimana dengan jika atom pusat itu mengikat lebih dari satu jenis atom. Misal XeOF4. XeOF4 ini nanti bentuknya bagaimana? Nah, ini kan elektron valensi Xe itu kan 4. Kemudian elektron valensi O itu 6. Jadi dia butuh 2 elektron. Elektron valensi dari F itu 7. Jadi dia butuh 1 elektron. Nah, ini kan XeOF. Sehingga kalau kita menghitung PeB-nya, elektron valensi Xe kok 4 ya? Xe itu 8. Berarti 8 dikurangi, ya kan? Ini kita jumlah. O itu berarti adalah dia mengikat berapa? O 1 dikali 2, ya kan? Ditambah mengikat berapa? F 4. F butuh berapa? Butuh 1. Kayak gitu. Dibagi. Ya nanti PeB-nya adalah 8 kurangi berapa ini berarti? 2 tambah 4 6. 8 kurangi 6 berarti adalah benar ya, PeB-nya adalah 1. Nah, ini kalau kalian gambar itu berarti bentuk molekulnya nanti A. X berapa? Dia mengikat 5 atau berarti AX5. Ini kalau kita buat struktur Lewisnya jadi Xe ini F ini toh F ini kan F ini F ini kan kita buat 0 4 mau 6 tuh ya 1 2 4 5 6 2 3 4 5 6 Xe tangannya udah ada pakai 4. Kemudian yang 2 dipakai untuk berikatan dengan terus sisanya ada 2. Kalau dibuat nanti Xe O F F F sini ada PeB1 seperti itu. Jadi kalian jangan bingung kalau dia mengikat lebih dari satu jenis sur ya, tetap masuknya kayak gini. Itulah fungsinya tadi dikalikan dengan dia butuh elektron berapa ya. Jadi terima kasih atas koreksinya dari Mas Hayu. Yang lain jika ada yang ditanyakan silakan. Hari ini karena Pak Ari nggak ngasih tugas, nanti saya ngasih tugas kimia ya. Kalian buat bentuk molekul. Karena tadi saya koordinasi sama Pak Ari ya, karena Pak Ari hari ini nggak ngasih tugas. Saya yang ngasih tugas kalian hari ini. Ya. Ayo mau ditanyakan silakan. Teori hibridisasi bisa kalian pelajari di buku paket halaman 143 sampai 147 ya kan. Minggu depan kita libur. Nanti saya buat videonya aja kalau hibridisasi. Ya ini saya udah pernah buat catatan sebenarnya ya di buku paket
Cuma kemarin waktu ngedit PPT itu saya nggak buka buku paket, jadi lupa catatan tentang menghitung PEB itu. Oke, terima kasih. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Sudah 8.40 ya, sudah lebih. Tugasnya akan saya kirim di Google Classroom setelah ini. Jika tidak ada yang ingin kalian tanyakan atau mungkin kalian malu, ya silakan nanti bisa ditanyakan lagi di WA. Jangan pernah sungkan ya. Kalau sungkan nanti kalian nggak maju-maju ya. Kemarin ada yang tanya, bagus pertanyaannya, bagus-bagus kemarin ya. Tapi karena materinya belum sampai, jadi saya tidak sampaikan di sini ya. Saya sampaikan nanti mungkin lewat video atau pertemuan selanjutnya ya. Saya review lagi, hari ini kita sudah belajar tentang bentuk molekul ya. Bentuk molekul itu adalah cara penempatan atom-atom dalam sebuah senyawa yang berikatan kovalen dalam ruang 3 dimensi. Di mana bentuk molekul itu adalah dengan memilih bentuk dengan sudut ikatan yang sesuai dan memiliki energi yang lebih rendah, ya kan? Nah, penentuan bentuk molekul itu bisa dengan cara teori domain elektron. Yang kedua nanti ada yang namanya teori hibridisasi. Teori domain elektron itu didasarkan atas daya tolak menolak antar pasangan elektron yang ada pada atom pusat ya. Pasangan elektronnya bisa dalam bentuk PeI, bisa dalam bentuk EB. Semakin banyak PEB, maka gaya tolaknya akan semakin besar. Kalau gaya tolaknya semakin besar, maka sudut ikatannya akan menjadi semakin kecil. Seperti itu ya. Jadi contoh di CH4 sama NH3. Karena ada PEB, maka sudut ikatan di NH3 ikatannya akan lebih ke kan. Nah, penentuan domain elektron bisa kita pakai penentuan PEB bisa kita pakai cara ini ya. Ini caranya tadi belum direvisi. Harusnya tadi adalah elektron valensi dari atom pusat dikurangi dengan banyak ikatan dikali ikatannya itu atau atom itu butuh elektron berapa baru dibagi dengan 2. Notasi bentuk molekulnya adalah AXE ya. Di mana X itu nanti adalah jumlah atom yang terikat dan E itu adalah jumlah PEB-nya ada berapa. Dan di total itu namanya nanti masuknya adalah domain elektron. Nah, domain elektron ada berapa? Domain elektron ada berapa totalnya? Yang utama ada 5, dari AX2, AX3, AX4, AX5, dan AX6. Nah, menurunkan domain elektron itu dari domain elektron utama ke bawahnya itu tinggal satu pasangan elektron ikatan kita ganti dengan pasangan elektron bebas. Itu bisa dimulai dari domain 3. Misal AX3, ya kan? Satu ikatannya kita hilangkan, kita ganti dengan PEB. Berubah menjadi AX2E. Domain 4, AX4, ya. Kita hilangkan satu ikatannya menjadi PEB, menjadi AX3E. Nah, kemudian kita hilangkan lagi satu menjadi AX2E2. Begitu pula di domain 5 dan domain 6, ya kan? Nah, itu. Kemudian tadi mempelajari bentuk molekul secara 3 dimensi. Bisa kalian pelajari melalui web yang namanya moleview.org ya, .org ya. Kalian bisa mencoba-coba senyawa kimia yang ada di buku paket atau di PPT atau dimanapun yang kalian inginkan. Terus kalian buat strukturnya, kalian klik 2D ke 3D seperti ini, nanti akan terbentuk bentuk molekul 3 dimensinya. Kalian belajarnya jadi lebih jelas. Bisa kalian putar seperti itu. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya kita bahas teori hibridisasi sama gaya antar molekul. Dan kita melanjutkan tentang kepolaran senyawa. Karena kepolaran senyawa berhubungan dengan bentuk molekulnya. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.